Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku organisasi pada bab 4, yaitu emosi dan suasana hati. Yang pertama, pengertian emosi dan suasana hati. Dalam analisis, kita akan memerlukan 3 istilah yang sangat erat maknanya, yaitu afeksi, emosi, dan suasana hati. Jadi di sini saya akan jelaskan satu-satu apa itu afeksi, emosi, dan suasana hati. Nah, yang pertama, afeksi atau afeks adalah istilah umum yang mencakup kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Kemudian yang kedua, emosi atau emotion adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Contohnya seperti reaksi Anda terhadap seseorang, melihat teman di tempat kerja yang mungkin membuat kita merasa gembira, atau suatu peristiwa yang berhadapan dengan seorang klien yang kasar mungkin membuat kita merasa frustasi. Kemudian yang ketiga, suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi dan sering, meskipun tidak muncul selalu, tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Kemudian, perbedaan antara emosi dan suasana hati yaitu, seperti emosi lebih mungkin disebabkan oleh peristiwa spesifik dan emosi lebih cepat datang dan pergi, sedangkan suasana hati tidak diarahkan pada suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian, ada emosi dasar. Emosi dasar ini meliputi amarah, tidak suka, antusias, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, dan lain-lainnya. Di negara-negara sosial, orang-orang lebih percaya tampilan emosi seseorang yang berkaitan dengan hubungan di antara mereka, sedangkan orang-orang dalam budaya individualistis tidak berpikir bahwa ekspresi emosional orang lain diarahkan pada mereka. Kemudian, di sini ada suasana hati dasar. Nah, salah satu mengklasifikasikan suasana hati adalah dengan bertanya apakah ia positif atau negatif. Jadi di sini ada mengenai afeksi positif, negatif, dan perpaduan dari keduanya. Yang pertama, afeksi positif atau positive affects adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung paling tinggi, dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian itu pada ujung yang paling rendah. Kemudian yang kedua, afeksi negatif atau negative affects adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, dan kecemasan yang pada akhir tinggi. Kemudian kalau pada akhir rendah itu seperti kebosanan dan depresi serta kelesuan. Kemudian ada kompensasi positif atau positivity offset adalah kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada masukan 0 atau saat tidak ada hal tertentu yang terjadi. Kemudian di sini juga dalam kita mempelajari emosi, ini ada juga fungsi emosi. Dalam fungsi emosi ini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah emosi membuat kita tidak rasional? Dalam observasi-observasi ini menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika kita menampilkan emosi, kita mungkin bertindak tidak rasional. Observasi-observasi ini menyatakan bahwa rasionalitas dan emosi saling bertolak belakang, dan jika kita menampilkan emosi, maka kita bertindak tidak rasional. Kemudian ada juga yang kedua, apakah emosi menyebabkan kita bersikap etis? Diyakini bahwa seperti halnya pengambilan keputusan secara umum, kebanyakan pengambilan keputusan etis didasarkan pada proses kognitif urutan yang paling tinggi, tetapi riset mengenai emosi moral semakin mempertanyakan perspektif ini. Contoh emosi moral seperti simpati pada penderitaan orang lain. Sejumlah studi menyatakan bahwa reaksi ini umumnya didasarkan pada perasaan dibandingkan kognisi semata.
Nah, di dalam emosi dan suasana hati ini terdapat sumber-sumber. Yang pertama, ada dalam kepribadian, waktu dalam hari, hari dalam minggu, cuaca. Dalam cuaca ini terdapat korelasi ilusi, yaitu kecenderungan orang-orang untuk mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataannya tidak berhubungan. Kemudian ada juga stres, aktivitas sosial, tidur, olahraga, umur, dan jenis kelamin. Kemudian ada juga emosi pekerja. Emosi pekerja ini sangat beragam. Yang pertama, emosi pekerja atau emotional labor adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Kemudian yang kedua, disonansi emosi atau emotional dissonance adalah inkonsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan. Kemudian yang ketiga, emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi aktual individu. Yang keempat, emosi yang ditampilkan atau displayed emotion adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Kemudian yang kelima ada acting permukaan atau surface acting adalah menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respons atas peraturan. Kemudian yang keenam ada acting dalam atau deep acting adalah mencoba untuk memodifikasi perasaan di dalam diri yang sebenarnya berdasarkan aturan. Kemudian di sini ada juga teori peristiwa afektif. Teori peristiwa afektif itu adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian memengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Kemudian ada juga kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk menilai emosi dalam diri dan orang lain, memahami makna-makna emosi, dan mengatur emosi seseorang secara teratur dalam sebuah model alur seperti dalam membaca petunjuk emosional. Kemudian di sini ada sebuah model alur dari kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu kita harus kehati-hatian, alurnya itu menuju ke menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang tahap kedua yaitu kognitif, alurnya itu memahami makna emosi. Jadi habis menilai emosi dalam diri sendiri dan orang lain, maka kita akan memahami makna emosi tersebut. Kemudian ada stabilitas emosional, alurnya itu mengatur emosi. Jadi setelah kita memahami makna emosi, maka kita akan dapat mengatur emosi itu. Kemudian kasus untuk kecerdasan emosional. Yang pertama adalah daya tarik intuitif. Intuisi menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Nah, bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaannya. Misalnya, sebuah studi menemukan kecerdasan emosional memprediksi kinerja pekerja di pabrik rokok di Cina. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Nah, dalam sebuah studi, orang-orang dengan kerusakan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional atau bagian korteks prefrontal memiliki skor tidak lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa kerusakan yang sama. Kemudian ada di sini kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional, yaitu seperti para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat dengan definisi. Kemudian ada juga kecerdasan emosional tidak dapat diukur, ada juga kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda.
Kemudian ada pengaturan emosi. Pengaturan emosi ini biasa seseorang mempelajari strategi untuk digunakan untuk mengubah emosinya pada orang-orang tersebut. Kemudian ada di sini aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati itu sangat beragam. Yang pertama ada seleksi. Salah satu implikasi dari bukti uji kecerdasan emosional sampai saat ini adalah bahwa pemberi kerja seharusnya mempertimbangkannya sebagai sebuah faktor dalam merekrut pekerja, khususnya untuk pekerja yang menuntut tingkat interaksi sosial yang tinggi. Kemudian ada juga pengambilan keputusan. Dalam suasana hati dan emosi positif, tampaknya membantu orang mengambil keputusan yang baik. Orang-orang dalam suasana hati baik atau mengalami emosi positif lebih mungkin dibandingkan yang lain untuk menggunakan pengalaman dan untuk membantu mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian ada kreativitas dalam perilaku organisasi, yaitu orang-orang dalam suasana hati baik cenderung lebih kreatif daripada orang dalam suasana hati buruk. Karena mereka menghasilkan banyak ide, dan pilihan juga berpikir ide mereka yang orisinal. Tampaknya orang yang mengalami suasana hati atau emosi positif lebih fleksibel dan terbuka dalam pikirannya yang dapat menjelaskan mengapa mereka lebih kreatif. Kemudian ada juga motivasi. Dalam beberapa studi telah menunjukkan pentingnya suasana hati dan emosi terhadap motivasi. Studi lainnya juga menemukan bahwa memberikan orang umpan balik kinerja baik yang nyata maupun palsu memengaruhi suasana hati mereka yang kemudian memengaruhi motivasi mereka. Kemudian ada juga kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif bergantung pada daya tarik emosional untuk membantu menyampaikan pesannya. Para pemimpin yang fokus pada sasaran-sasaran inspirasional juga menghasilkan optimisme yang lebih tinggi dan antusiasme dalam pekerja yang berujung pada interaksi sosial yang lebih positif dengan rekan kerja dan pelanggan. Kemudian lanjutnya lagi, ada negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses emosional, yang dimana beberapa studi telah menyatakan bahwa seseorang negosiator yang berpura-pura marah memiliki keuntungan daripada lawannya. Karena saat seorang negosiator menunjukkan amarah, lawannya menyimpulkan negosiator itu telah memberikan semua yang dapat diberikannya, sehingga ia pun mengalah. Kemudian ada layanan pelanggan. Status emosional pekerja memengaruhi layanan pelanggan, yang memengaruhi tingkat bisnis pengulangan dan kepuasan pelanggan. Memberikan layanan pelanggan berkualitas tinggi menuntut pekerja, karena itu seringkali menempatkan mereka pada situasi disonansi emosi. Disonansi jangka panjang adalah prediktor keletihan pekerjaan, menurunnya kinerja, dan kepuasan kerja yang lebih rendah. Kemudian ada juga sikap kerja, kemudian perilaku menyimpang di tempat kerja. Orang yang sedang dalam emosi negatif lebih mungkin terlibat dalam perilaku menyimpang jangka pendek di tempat kerja, seperti bergosip. Kemudian ada juga keselamatan dan cedera di tempat kerja. Dalam riset yang menghubungkan afektivitas negatif pada meningkatnya cedera di tempat kerja, menyatakan bahwa pemberi kerja dapat meningkatkan kesehatan dan keselamatan dengan menjamin pekerja tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi bahaya ketika berada dalam suasana hati buruk. Kemudian ada bagaimana manajer dapat memengaruhi suasana hati. Nah, manajer dapat memengaruhi suasana hati yaitu dengan menggunakan humor dan memberikan mereka hadiah apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukannya dengan baik. Nah, setelah kita membahas tentang emosi dan suasana hati, kita dapat meringkas dari yang saya jelaskan tadi bahwa emosi dan suasana hati sama-sama afektif sifatnya, tetapi mereka juga berbeda. Suasana hati lebih umum dan kurang konseptual daripada emosi.
Peristiwa pun benar-benar berpengaruh. Waktu dalam hari dan hari dalam seminggu, peristiwa-peristiwa yang menekan, aktivitas sosial, serta pola tidur adalah beberapa faktor yang memengaruhi emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati telah terbukti relevan untuk setiap topik perilaku organisasi yang kita pelajari dan memiliki implikasi untuk praktik manajerial. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada materi emosi dan suasana hati. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.